Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema permenungan kita yakni akhir sebuah kisah Yesus atau Sang Guru dengan para muridnya. Apakah tema ini tepat atau tidak? Mari kita merenungkannya bersama-sama. Dalam sebuah kisah perang Baratayuda yang kita kenal bersama sebagai sebuah perang saudara, sebagai ending dari peristiwa itu dikisahkan bahwa kemenangan ada di pihak Pandawa V yang menyimbolkan sosok kebaikan dan orang-orang yang memiliki keutamaan yang baik. Sementara kekalahan ada di pihak Kurawa yang menyimbolkan tentang angkara murka dan segala kejahatan, pengkhianatan, dan ketidakadilan. Apakah Pandawa V pulang kembali ke istana dengan gembira setelah perang yang panjang dan memakan banyak korban itu? Ternyata setelah mereka pulang ke kerajaan Astinapura, 5 Pandawa itu justru bersedih, bukan bergembira karena telah menang, tetapi sekarang setelah mereka sudah tua, anak-anak mereka semua mati dalam medan perang dan tidak ada lagi penerus tahta. Itulah akhir yang tragis dari sebuah perang saudara. Kisah hidup Yesus juga mengisahkan tentang kisah-kisah kehidupan yang kita alami sehari-hari. Tentang cinta, tentang kebencian, tentang kekaguman, tentang gairah hidup, kegembiraan, kesedihan, dan kematian. Itulah kisah yang dialami Yesus mulai dari lahirnya, perjuangannya bersama para muridnya, cintanya kepada umat manusia, dan kebencian begitu banyak orang kepadanya, kekaguman orang-orang atas mujizat-mujizat yang ia buat, gairah hidup yang dibangkitkan kepada para muridnya, kegembiraan bersama melihat orang-orang yang bangkit kembali dan orang-orang yang disembuhkan, kesedihan dalam perjalanan sengsara menuju salib, dan kematian di kayu salib adalah akhir dari kisah itu. Nampaknya dalam kasus peristiwa penyaliban itu, episode kedua dalam kisah hidup Yesus berakhir. Namun kemudian bersambung. Ternyata ada episode ketiga. Yesus kemudian pada hari ketiga dalam Injil dikatakan bangkit kembali. Kebangkitannya mengisahkan perjalanan baru bersama para muridnya. Para muridnya mengalami bahwa Yesus yang telah mati itu kini bangkit kembali dan menampakkan diri kepada para muridnya dalam berbagai peristiwa. Perjalanan 2 murid ke Emmaus, pengalaman para murid ketika menebar jala di pantai dan tidak ada ikan yang mereka dapat. Yesus menampakkan diri. Pengalaman ketika para murid mengunci diri, bersembunyi di dalam sebuah rumah, Yesus menampakkan diri dan hadir di tengah-tengah mereka. Sekarang setelah 40 hari, Yesus kini hadir bersama para muridnya kembali dan mengatakan, "Sekarang aku akan pergi." Dan inilah akhir kisah yang sesungguhnya, di mana Yesus berdiri di depan murid-muridnya mengulurkan tangan
memberkati mereka, dan ia naik ke surga. Peristiwa itulah yang kita rayakan hari ini. Saudara-saudari terkasih, saya katakan di awal permenungan kita ini, apakah tepat bahwa inilah akhir perpisahan para murid dengan Yesus? Ternyata film akan bersambung kembali. Masih ada kisah baru yang akan dikisahkan. Yesus mengatakan kepada para muridnya, "Aku pergi, tetapi setelah aku pergi, Dia akan datang. Dan yang akan datang itu adalah Roh Kudus." Orang mulai bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah Roh Kudus ini seafdol Yesus ketika membuat mujizat, atau dalam kehidupan manusia dia sama cintanya dengan Yesus. Dan kitab suci mengisahkan, tidak ada dosa yang tidak terampuni jika orang mengaku dosa. Tetapi dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa yang tidak terampuni. Maka Roh Kudus yang akan datang itu dalam kisah selanjutnya dalam perjalanan iman kita, itulah episode berikut perjalanan iman yang kita sebut sebagai turunnya Roh Kudus 50 hari setelah Yesus bangkit, yang artinya 10 hari dari sekarang. Saudara-saudari terkasih, semoga iman kita semakin dikuatkan bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Ia pergi, namun Ia tetap menyertai kita dengan Roh Kudus, dengan Roh Allah sendiri dalam seluruh perjuangan hidup kita. Semoga dalam kisah hidup kita akan cinta, kebencian, kekaguman, gairah, kegembiraan hidup, maupun dalam kesedihan dan suka duka hidup kita, Allah menyertai kita senantiasa. Tuhan memberkati kita. Amin.